Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita mulai baca kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma amin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab Qala muallif hafizallahu ta'ala. Langsung nih. Sebelum kita masuk review sedikit. Boleh. Jadi sebelumnya kita sudah belajar makharijul huruf. Apa itu artinya? Tempat keluar huruf. Ada berapa tempat? Ada 5. Oke, yang pertama rongga mulut, rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Betul. Namanya dalam bahasa Arab apa namanya? Al-Khawf. Jauh. Al-Jauh. Oke, itu apa, huruf apa saja? Alif, ya, waw. Ya dan wawu ini yang mat atau yang harokat? Yang mat. Tuh, oke. Oh, sudah paham. Terus kemudian al-halq, sudah disebutkan dulu. Tenggorokan. Tenggorokan. Oke. Ada berapa tempat di tenggorokan? Antum belum tulis itu. Al-halq belum ya? Semua itu belum tulis. Jadi nggak apa-apa. Al-Khawf. Al-Khalq. Tenggorokan. Al-Khalq. Tenggorokan. Ada berapa tempat tenggorokan? 3. Yang pertama paling bawah, tengah, atas. Oke, paling bawah diisi oleh huruf apa? Diisi oleh huruf A sama H. Oke, kedua Ain sama H. Oke, ketiga Ra sama Kha. Masya Allah. Terus selanjutnya Al-lisan. Lisan. Yang pertama lisan. Lisan ada berapa tempat? 5. Ada 4. Ada 10. Pertama Lisan ini. iya. Oh. Itu sampai sama Allah itu masih lisan. Iya. Oh. Semuanya. Gua masih pikirin di atas ini aja. Enggak ya. Sama yang ditekan sama yang di itu iya. Dia juga. Kalau yang udah nggak masuk lisan ya udah bibir baru. Bibir. Oh, yang 17 huruf itu. Ya kan? Oke, yang pertama lisan. Yang pertama lisan paling belakang itu qaf. Qaf itu lidah paling pangkal lidah ketemu dengan langit yang berdaging. Iya, berdaging atau yang lunak. Yang lunak. Terus setelah itu maju ke depan diwakili dengan huruf kaf. Kaf. Dia huruf dengan kaf. Terus maju ke depan diwakili dengan huruf ja. Ja. Tetap di huruf ja, tapi lidahnya turun dikit diwakili dengan shin. Ya. Shin. Turun dikit diwakili dengan huruf ya. Oke, mantap. Terus
Ya. Maju lagi. Maju dikit diwakili dengan huruf ra. Nun. Nun. Maju sedikit diwakili dengan huruf nun. Terus maju sedikit diwakili dengan huruf ra. Lam. Kok lam? Ya, lam. Terus ra. Ya. Ra. Oke. Ra. Oke. Udah nggak ra lagi, ra. Ya. Diusahakan untuk ke sana terus. Ra. Terus itu udah berapa tadi? Ya udah. Lidah. Ini udah 1, 2, 3, 6 ya. 4, 5, 6. 6. Terus lidah udah masuk ke sana kan? Atas sudah habis kan? Ujung lidah ketemu dengan gusi atas, bagian belakang gigi seri atas. Diwakili dengan ta, to, bo. Ta, do, ta, o. Ya. O, da. Oke, ta, o, O, da. o, Terus o, da. Terus kita ke samping. Lidah samping ketemu dengan gigi geraham atas. Diwakili dengan do. Oke. Do. Lumayan ya? Udah tepat. Terus kita turun ke bawah. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri bagian belakang bawah. Diwakili dengan huruf sa, so. Za. So, sa. Oke? Terus kita ke bibir. Antara dua bibir. Diwakili dengan belum bibir. Masih lidah. Lidah apa lagi ya? Kalau tadi apa terakhir? Sa, so, sama sot. 3 tuh. Sa, ja, sa, za, sa. Ya, sa, so, za. Za. Bukan ja, awas. Oh, ja, atas ya? Iya. Sa, za. Oh, itu berpengaruh sekali. Hembusan napas. Ini semua ewe. Nah, nanti kita akan bahas di sifatnya nanti. Oh. Itu satu sifat. Jadi makhraj hurufnya tepat, hembus napasannya keliru di mana dihembusin. Beda ini jadi. Za. Habis. Satu tempat lagi. Ini baru 9. Oh iya. Ntar dulu. Ini udah. Ra udah. Kemarin ra yang ketinggalan. Sekarang ra udah ada. Oh, nyerah. Za. Sa. Oh, yang digigit. Lidah yang digigit. Oke. Sat. Ujung lidah ketemu dengan ujung seri atas. Ujung gigi seri atas. Diwakili dengan ta. Za. Vat. Ya, Vo. Sa. Za. Sa.
fa, fa. Udah clear? Ntar dulu. Yang Tidak udah lisan. clear. Lisan udah. Terus setelah lisan, Bibir. Bahasa Arabnya syafa, syafatan, syafatan. kedua bibir. Kedua bibir. Diwakili dengan mim dan nun. Bukan dong. Yang kedua bibir dulu. Ba. Terus Mim. Terus yang kedua bibir tapi sambil monyong. Wow. Terus bibir nempel gigi. Fa. Fa. Jadi semua orang insya Allah bisa mengatakan fa. Nggak ada yang bisa pak. Ya, asal tepat saja gigi yang bertemu dengan gigi atas yang bertemu bibir bawah. Fa. Ya, kalau misal pak ya karena bibir ketemu bibir. Harusnya ba. Iya. Atau ba. Ya, seperti itu. Berarti tidak ada nama istilah. Oh, saya orang Sunda nggak bisa bilang F. Bisa, asal gigi ketemu bibir. Dan ya. dilatih. Dan dilatih juga. Ya. Oke. Terus terakhir. Apa lagi? Kan 4 makhraj baru. Satu lagi. Khaysum. Al-khaysum atau rongga hidung ya. Iya. Itu apa? Huruf apa isi itu? Apa ya? Mim dan nun ya, atau huruf-huruf gunna. Huruf-huruf gunna. Oh, mim dan nun itu gunna. Iya. Oh, mim. Ya. Oh, dengung. Dengung. Oke. Sudah makhraj udah ada dapat gambaran. Lumayan lah ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sifat. Nah ini masih harus buka-buka nih. Oh iya pasti. Nah, sifat kita sudah bahas sifat yang berlawanan. Ya, jadi kalau disebutkan satu sifat, maka huruf sisanya adalah sifat yang sebaliknya. Ya. Kemarin kita sudah bahas dengan hamas lawannya jahar. Oke. Kalau hamas itu apa? Dari sisi udara ada hamas itu hembusan udaranya. Ya. Nanti kalau terus kemudian huruf hamas apa? Huruf hamas. Ya. Fahatsahu syahsun sakata. Ada berapa huruf? 10. Oh, mantap. Ini. Oke. Terus selanjutnya setelah hamas lawannya jahar, terus ada sifat syiddah lawannya rakwa, lawannya rakwa. Pertengahan antara syiddah dan rakwa bainiyah. Ya. Nah, kalau syiddah rakwa ini dari sisi suara ya, suaranya. Kalau hamas dari hembusan nafasnya, syiddah. Kalau rakwa itu dari sisi suaranya yang mengalir. Nah, kalau huruf-huruf syiddah ada berapa? Syiddah. Ajidaku dibakat. Ajidu qadim bakat. Ada 8. Oke, 5 diantaranya huruf qalqalah. Ya, seperti itu. Terus rumus bainiyah apa? Lin Umar. Ada berapa? 5. Ada 5. Oke, sisanya itu adalah rakawa. Ya, sisanya adalah rakwa. Terus selanjutnya sifat yang ketiga.
Ada isti'la. Mana jauh amat ya. Nah, yang tebal Isti'la. tipis. Nah, Oh, tadi yang rupa itu apa? Keras, lunak, pertengahan ya. Keras, lunak. Yang sidah. Yang sidah lunak. Sidah keras. Sidah rukawa. Rukawa yang lunak. Sidah sama rukawa. Binaya, Bainia. Binaya mah gunung. Oh ya? Tahu gunung Binaya? Enggak. Gimana tuh? Di Maluku. Oh. Seven Summit Indonesia tahu? Hah? Seven Summit Indonesia tahu? Ya. Seven Summit. Iya. Gunung-gunung tertinggi di Indonesia. Oh, enggak. Nggak tahu. Itu Binaya. Kalau Maluku diwakili dengan Binaya. Rinjani Lombok. Papua itu Kartens. Kartens piramid. Kartens. Iya. Bukan Jawijaya. Iya. Oh itu. Jawijaya di Indonesia, tapi dia kan salah satu puncak tertinggi dunia. Asia Kartens. Dia Jawijaya itu. Cuma di luar dikenalnya Kartens. Oh, Kartens piramid. Kayak gitu. Terus udah tuh Kartens. Sumatera Kerinci. Sulawesi itu Latimojong. Kalimantan itu Gunung Raya. Gunung Raya. Sebenarnya nggak terlalu tinggi, cuma dibikin aja. Masih banyak yang lebih tinggi. Tapi kalau nanti Jawa Semeru. Iya. Tapi kalau gunungnya dikeruk, Beda lagi. Oke. Apaan ini? Intermezzonya kok gunung. Iya. Terus kemudian isti'la, mungkin tadi bahas isti'la kali ya. Isti'la itu kan naik tuh, jadi naik gunung. Oke. Nah, isti'la lawannya? Isti'la lawannya istighfar. Istighfar, huruf naik. Apa saja huruf isti'la? Khuso, kejauhan. Ini. Oh itu ya. Ya, khuso, ada berapa? 7. Ada 7. Oke. Itu naik ya. Tadi ditebalkan. Jadi posisi lidah nanti bagian belakang itu naik. Dan nanti udara ke atas. Malah ke langit-langit ya. Ke langit-langit ya. Oh. Ke langit-langit. Oh. Ca. Oh. Nah, terus ca. Setelah isti'la apa? Tafkim. Itbaq. Ini bukan. Ini karena masih bahas isti'la. Oh. Jadi membahas tebal tipis. Nah, ini dulu. Nah, kalau huruf-huruf isti'la itu selalu tebal. Nah, kalau huruf istifal ada yang selalu tipis, ada yang kadang-kadang ente. Kadang-kadang ada yang terkadang tebal, kadang-kadang tipis. Isti'la selalu tebal. Isti'la tebal terus. Oke. Tapi kalau yang istifal ada yang selalu tipis, ada yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Apa saja yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis? Alif kenapa? Kok bisa tebal, kok kenapa bisa tipis? Alasannya? Ada tuh alasannya. Oh, mengikuti huruf sebelumnya. Bagus. Oke, udah dijawab dulu. Jadi alif seperti itu, ngikutin huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, huruf isti'la otomatis ikut po, wo, ya alifnya ikut tebal. Berarti huruf tebal ini paten yang 7 ini huruf tebal ya? Iya. Isti'la. Nah, makanya apa namanya?
ada yang mewakili makhrajnya gitu kan. Nah, kayak wo mewakili makhraj. Yang ta wo Oh, ini ta mewakili wo. 10 tempat keluarnya makhrajul huruf ya? 7. 7. Ini tuh ada 7. Kha, 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 Ya. Ini mewakili lo, tenggorokan. Ini kalau ini tenggorokan. kho sama ghain sama satu makhraj kan. Nah, Oh iya. Oh Ya. iya. Jadi ini mewakili 6 makhraj. Nama kelas. Terus ditambahin yang lam sama ro 1 8 berarti. Sama ini 9. 9 berarti ada 9 makhraj. Sisa 1 makhraj yang enggak terwakili. Zo, 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 zo. Mana? Oke. Kalau lam di mana, kapan tebal, kapan tipis? Pada saat kita menyebutnya Allah. Insyaallah. Itu tebal atau tipis? Apa? Kalau Allah tebal atau tipis? Tebal dong. Kalau tipis? Pada saat dia di depannya, huruf di depannya itu adalah garis bawah itu kasrah. Ya. Lillah. Ya, lafaz Allah yang tidak tebal atau yang lain selain lafaz Allah. Selain lafaz Allah Itu tipis. tipis. Gitu. Oke. Terus wo Ro, kapan tebal, kapan tipis? ro, pada saat dia si ro ini Rumusnya kemarin fathah. ingat? Iya, pokoknya dia fathah. Dia sendiri berdiri sendiri fathah. Terus Dia tebal. kan ada banyak rumusnya. Rumusnya ada banyak. Iya. Makanya salah satunya Satu. itu tadi itu. Ro fathah. Terus Ro fathah. 2, di depannya huruf fathah. 3, ro-nya apa? Ro-nya sendiri ya ro-nya sendiri mau doma sama doma ini ya, sama fathah, doma dan fathah tebal. iya. Ro fathah, ro doma. Ro doma tebal. Di depannya doma tebal. Di depan Ro-nya sendiri ro-nya sendiri fathah atau doma tetap tebal. iya. Tetap tebal. Terus Nah, ini kurang lengkap nih. Jadi kalau ro fathah, ro fathah, ro kedua doma, ro sukun. ro sukun. Nah, sebelumnya Iya. fathah. Sebelumnya fathah. Terus yang ketiga? Itu tadi yang gue jelasin, di depannya Iya. doma, Nah, itu di cuma depannya sukun. ya, kurang ro sukunnya. Nah, kan Oh, sukun. banyak yang nanya, ro-nya apa nih? Kalau depannya fathah, ro-nya apa? Iya, sukunnya nggak ada ya. Kan? Iya. Mati ya. Oke. Kalau ro-nya berharokat ya sama aja, kembali ke ro yang Tadi, berharokat, oh. fathah atau doma, udah kembali ke situ. Yang penting dia tidak berharokat Iya. kasrah. Kalau kasrah Ya. dibaca tipis. Oke. Gitu. Ada 8 ro fathah, Ro fathah, ro sukun sukun. Ini sebelumnya dulu nih, fathah. ini dulu aja. Yang di atasnya ro aja dulu. Iya. Ro fathah, fathah, ro sukun, ro sebelumnya doma. Iya kan? Ya. Semuanya tebal tuh. Ya. Pertama ro berharokat dulu dah. Ya. Ro fathah, Ro fathah, ro doma. ro doma. Sudah. Sekarang masuk ke sukun. Nah. Ro sukun. Ro sukun, Sebelumnya fathah. sebelumnya fathah, Ro sukun sebelumnya doma. sebelumnya doma. Oke, sekarang ini 4 nih. Nah, Yang kelima, ro sukun ro sukun, sebelumnya sukun sebelumnya sukun, sebelumnya selainnya, sebelumnya fathah. sebutnya. Ya. Oke. Ya. Ro sukun sebelumnya sukun tapi selain dia Ya. sebelumnya fathah. Ya. Terus yang keenam, ro sukun Sebelumnya 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 sukun,
sebelumnya? Sebelumnya fathah. Doma. Doma. Kalau fathah kan udah tadi. Oh, udah. Ya. Kenapa disebutkan sukunnya selain ya? Nah. Karena nanti ada yang menggunakan ya. Jadi rohnya jadi tipis. Oh. Khair. Oh. Kan kho, roh fathah sebelumnya. Ya. Fathah, terus kemudian sukun, terus roh sukun. Tapi sukun yang tengah-tengah itu ya khair. Oh. Jadi tipis. Nah, ini kan tebal. Oh. Asr wal asr. Nah, ini tebal kayak gitu. Atau memang kalau ya itu selalu ketipis ya? Iya. Iya kan? Kalau ya sukun ya. Ya kan pasti yang kerjanya ketipis kan? Apapun itu kan? Ya, terus yang ketujuh, roh sukun sebelumnya hamzah wasol. Hamzah wasol. Ya. Misal harusnya tipis, tapi karena ini hamzah wasol nggak boleh kita tipis. Harus tebal. Nah, ini agak sulit nih kalau yang Nah, karena kebiasaan kita kalau kasroh nanti setelahnya tipis ya kan. Nah, ini ternyata kasrohnya bukan kasroh asli tapi hamzah wasol. Nah, terus sudah 7, terakhir 8. Atau udah Roh sukun. Sebelumnya kasroh. Setelahnya huruf isti'la. Huruf tebal. Isti'la tebal. Tapi huruf istilahnya bukan yang kasroh. Harus yang doma kalau nggak fathah. Ya. Oh ya, doma, fathah, kasroh. Misal sukun. Firqoh. Ya. Yang tebal. Ada 8. Siap. Yang tipis Yaitu kasroh. Kasroh. Ya. Terus Ya. roh sukun. Sebelumnya sebelumnya kasroh. Terus roh sukun. Sebelumnya ya. Ya. Sukun. Terus kasroh. Sebelumnya kasroh. Terus baru yang tebal kemarin. Oke, 3 ini. Udah 3. Terus terakhir dibaca boleh tebal, boleh tipis. Ada 2. Oh, ini satu lagi. Ya sukun ya. Lin. Oke. Ya ini tadi yang gue bilang. Ya. Yang terakhir berarti iya. Iya sukun. Ya sukun sebelumnya fathah. Itu namanya lin. Oke. Terus selanjutnya kalau yang baca 2 ya, ini kalau ada yang dibaca 2 tebal dan tipis ya, pertama roh sukun atau roh berharokat nih ya. Kalau yang pertama dulu, ya ini kalau roh sukun roh sukun sebelumnya kasroh, terus kemudian setelahnya huruf isti'la tapi harokatnya kasroh. Nah, ini dalam keadaan wasol atau wakof? Dalam keadaan wakof. Ini terjadi pada kondisi wasal atau wakaf, dua-duanya bisa. Terus, dua-duanya bisa. Dengan raum. Raum ini apa? Raum. Dengan raum pada firman Allah. Okay. Raum ini apa? Dengan raum cara pembacaan.
Oke, nanti kita akan bahas tentang rom. Ya. Oke, ini ada dua intinya ya. Nanti kita akan bahas lagi ini, tapi lebih detail lagi. Nah, sekarang kita lanjut dulu, biar masuk pada pelajaran baru nih. Orang ini udah kok. Terus idbaq, terakhir idbaq ada 4 huruf saja. Ya. Itu. Idbaq, so, bot, wo. Ya. Tertutup. Ya. So, bo, wo. Oke. Selain huruf-huruf itu berarti masuk kepada infitah. Infitah terbuka. Ya. Jadi ada huruf itu termasuk huruf isti'la juga 4 itu. Maka sisanya ada 3 huruf isti'la yang terbuka. Kayak gitu ya. Siap. Terus selanjutnya kita masuk pada sifat yang tidak memiliki lawan. Yang enggak ada lawan, Sing ada lawan. Mantap. Kita ini aja. Yang pertama ada sifat sofir. Oke, apa? Silakan dibaca. Sofir adalah ketajaman pada suara huruf yang muncul saat melewati ruang sempit. Huruf-huruf sofir ada 3. So, sa, za. Ini satu makhraj kan? Iya. Oh, jadi makhraj. Jadi makhraj huruf lidah ketemu gigi seri bagian bawah, kata lainnya adalah safir. Bukan kata lain. Termasuk huruf makhraj yang di situ itu pun memiliki satu sifat yang sama, yaitu safir. Ya, safir. Nah, so, sa, za, safir. Makanya za nanti akan beda dengan za. Periuk bergerak-gerak goncang di atas api tungku. Qalqalatil qidru ala nar. Harusnya begitu ya bacanya. Bacanya begitu. Taqalqalati qidru ala nar. Nar ini api. Minan nar, api jahannam. Masya Allah. Terus? Sedang menurut terminologi, qalqalah adalah mengeluarkan huruf qalqalah dalam kondisi disukun dengan menjauhkan antara dua organ pengucapan tanpa disertai pengaruh suara ketiga harakat fathah, doma, kasrah. Huruf-huruf qalqalah ada 5 yang terkapung dalam Qutbu jadi. Ya, Qutbu jadin. Tahu kalau orang Indonesia apa? Baju di toko. Tapi baju di toko itu kayak K-nya itu kayak bisa jadi kayak K, J-nya itu Ya, bisa jadi kayak Indonesia. Baju di toko. Kok makanya qafnya jelas. Oke, terus perbedaan antara huruf yang disukun dibaca qalqalah dan huruf yang berharakat. Apa perbedaannya? Kalau huruf sukun Kalau disukun nih dengan berbentur disertai sesuatu saat keluar, tidak disertai apapun. Huruf dibaca qalqalah dengan saling menjauh. Huruf berharakat dengan saling menjauh. Apa itu maksudnya? Perbedaan antara huruf yang disukun dibaca qalqalah. Bahas sukun dibaca qalqalah. Kedua bibir menjauh tanpa menjauhkan dua tulang rahang. Ba
ba disukun ab ab. Nah, bedanya kalau misal berharokat itu kan tulang rahangnya ikut ba ba ba, jadi ikut buka ba. Tapi kalau misal sukun nanti kolkolah ab itu kita nggak menyengaja itu ab itu ab. nah, Ulang apo tetap ya. apo Ab apo ab ab bukan aba ba, itu kan berarti kita membuka menarik ab ya masad nah kita enggak masada itu ahad. Oke, gitu ya. Itu bedanya kalau misal sukun dan berharokat. Ya, makanya ketika qalqalah seperti itu. Enggak kita memaksakan, emang menyengaja untuk buka ahada bukan ahad. Ya, meskipun qalqalah itu kalau ketika membantu itu posisinya seperti fathah apo ya ahad ya, jadi posisi mulut kita buka biasa ya. Cuma bukan kita memberikan harokat ahada, bukan, nanti beda. Ahad. Oke. Dia terjadi karena memang sifat hurufnya ya. Ahad. Oke. Terus ba sukun yang tidak dibaca qalqalah diidghamkan keluar melalui benturan di antara dua bibir. B. Ba sukun yang dibaca qalqalah keluar melalui dua bibir yang saling menjauh tanpa menjauhnya dua tulang rahang. C. Ba berharakat fathah keluar melalui dua bibir dan dua rahang mulut yang saling menjauh. Ini tadi yang udah dijelasin ya. Lanjut. Tingkatan qalqalah. Qalqalah memiliki dua tingkatan. Pertama, kubra. Pokoknya kalau ada B. R, Kubra. ra ya bacanya sudah bukan kubra lagi. Kubro. Sama ini juga B jadinya harus diqalqalah. Kubra. Nanti ini apa namanya? Pertama kubra. Apa namanya? Ini menentukan nih kita udah belajar tajwid atau enggak nih, karena kelihatan gitu. Tuh pas baca Latin ya. Iya, karena kubra. Ada pernah ngobrol sama bapak. Itu nih apa namanya, baca pokoknya kalau misal ra itu kan, oh berarti ini masih ini nih belum belajar benar-benar nih tajwidnya nih, soalnya masih baca ro itu ra, nah itu kan. Jadi akan kelihatan misalnya. Ya. Okay. Jadi besok gua harus tajwid nih. Tapi khusus yang ini ya, pembahasan tajwid atau kayak di Quran ro itu ya. Jangan lain-lain dibaca misal rakyat jadi rokyat. Tabarak. Iya, tadi ada tabarak. Ada tabarakan. Itu udah lucu ya. Pertama, kubra, yaitu pada saat kubra. Ya kan masih bertaja. Pertama, kubra, yaitu pada saat waqaf dan huruf yang dibaca adalah qalqalah. Contoh, al-falaq, muhid, al-falaq, al-muhit.
muhit, kasab, bahij, ahad, haqq, Terus haqqo. Terus watab, watab. Karena ada Tahadik tasdid gitu ya. ada tasdid di tahadik gitu. Watab, al-hajj, Al-hajj. Terus asyad, asyad. Nah, untuk jimnya nih, jim masih ada ke ini cek-ceknya. Ya, al-hajj, Al-hajj. j ya, Al-hajj. bukan c, Aj. Ya, kurang ke tengah berarti ya. Kurang ke tengah. Kalau misal mesti cek ini berarti kan itu ke depan. Al-hajj. Ajma'in. Nah, itu. Kembali. Ajma'in. Oke, bagus. Terus Contoh kedua, syugra, yaitu ketika huruf yang dibaca qalqalah berada di pertengahan kata atau kalam. Contohnya yaqti, yaqdi. Oke, yang penting jangan kasih jeda lama ya. Yaqdi. Terus yut'imu. Terus Yubsirun. Ya. Yataj'alun. Wataj'alun. Lu lihat. Yataj'alun. Wataj'alun. Terus yadkhulun. Terus liyunfiq. Terus wala tashtid. Wahdi. Wala tushtid. Wala tustid. Oke, terus Wahdina. Oh, itu sambung harusnya. Fansab ila. Wa ila. Terus Yakhruj. di ini bulatkan yakhruj mim. Terus Qad aflaha. Catatan pertama, apabila salah satu huruf qalqalah diidghamkan kepada huruf yang sama atau sejenis, saat itu tidak dibaca qalqalah. Kalau diidghamkan dimasukkan pada huruf sejenis. Apa itu? Balik dulu. Kan masih ada lanjutannya. Karena jika dibaca qalqalah tentu idghamnya terlepas. Misalnya haqqat gitu. Ini berarti kalau ada tasdid, enggak qalqalah berarti kalau tasdid. Haqqat bukan haqqat. Iya. Enggak bisa.
tapi masuk idgham. Haqqat, at-tala'a. Kalau qalqalah itu dua huruf, artinya dua huruf ya. Iya, kalau kayak gini berarti ada Dua huruf ya, huruf qa. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Nah, kalau ini diidghamkan jadi nggak ada qalqalah. Terus Haqqat, adalla, at-tala'a. at-tala'a, Terus rabbana, terus tajjaja, sajaja, sajjaja, terus sajjaja, terus yuraddun, terus al-tariq, at-tariq, al-tariq, qaf, al-tariq, at-tariq, al-tariq, at-tariq, wal waqtu. Ini memang kalau kayak ini. Wal waqtu, wal yaktub, wal yaktub, banyak kalau terus wal yaktub bainakum, langsung wal yaktub bainakum. Nah, terus Waqad dakhalu, waqad dakhalu, waqad dakhalu. Ahadtu, ahabtu. Jadi ini sifatnya masih ada, tapi nanti ketika tu tipis. Ahadtu, ahadtu. Tuh. Jadi sifatnya masih ada. Terus basatta. Jadi ketika basatta. Nah, jadi ketika masuk basau ada tebalnya. Ketika pengucapan tak tipis lagi. Gitu. Wow. Terus faradtum, ya. Kan kalau misalnya masih tetap ditebalkan berarti kan kayak gini. Faradtum. Nah, kalau ini faradtum. Nah, gitu. Jadi kalau jeda bentar nggak apa-apa ya, faradtum. Karena ini syiddah ya. Syiddah. Nah, gitu. Kalau misal rokhoah nggak boleh. Nggak kasih. Ada aliran. Kayak gitu, alir. Kalau ini huruf syiddah qalqalah itu. Ini kita lagi bahas syiddah ya? Udah, bukan. Kita bahas qalqalah ya. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan kesalahan-kesalahan saat membaca qalqalah biar nggak terlalu banyak juga. Oke, sedikit saja. Ada pertanyaan? Ada. Alhamdulillah kita cukupkan dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.